Hai, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Rika Liza. Kali ini saya akan membahas terkait berita ini, Opa Hans dan Oma Rita yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya akibat tidak dirawat oleh anak-anaknya ya. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita ambil hikmahnya. Kalau dari sisi anak-anaknya, sebaiknya kita sejak dini mengajarkan anak-anak untuk berbakti kepada orang tua. Ya kan, di dalam Al-Quran juga sudah tercantum dalam surah Luqman ayat 14 dan juga surah Al-Baqarah ayat 83, di mana sebaiknya kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak untuk yang pertama tidak menyekutukan Allah, bertakwa kepada Allah. Kedua, kita ajarkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Ketiga, kita ajarkan anak untuk melakukan sholat. Keempat, kita ajarkan anak untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin. Demikian. Mungkin dari sisi anaknya mereka pernah mengalami luka masa pengasuhan dulu ya. Kita tidak tahu luka sedalam apa yang dialami oleh anak-anak opa dan oma sehingga mereka menelantarkan orang tuanya. Kalau tidak ada luka batin, mungkin mereka tidak diajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua, karena kita tahu mereka ini adalah dari keluarga non muslim. Masalahnya ini kan sangat miris ya, dimana bisa-bisanya anak-anak tidak melihat orang tua mereka di masa mereka di akhir hayatnya sehingga mati dalam keadaan demikian. Itu sungguh sangat disayangkan ya. Kemudian dilihat dari sisi sudut pandang orang tuanya, mungkin orang tuanya dahulu terlalu sibuk bekerja sehingga kurang kedekatan atau bonding terhadap anak-anaknya. Sebab yang lain mungkin orang tuanya mendidik dengan keras sehingga anak-anaknya mengalami trauma atau luka batin. Dan mungkin sebab ketiga adalah orang tuanya belum atau tidak sempat mengajarkan anak-anaknya upaya untuk berbakti kepada mereka. Dimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran kita disarankan agar berbakti kepada orang tua, yaitu sudah termaktub dalam surah Al-Luqman ayat 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian hikmah lainnya adalah dimana kita sekarang sebagai orang muda yang akan mau tidak mau memasuki masa lansia atau manula, kita perlu mempersiapkan 3 kondisi, yaitu pertama, kita siapkan tabungan hari tua kita. Jangan lagi berharap bahwa anak adalah investasi hari tua. Tentu saja tidak semua benar. Dimana saat mereka memasuki remaja dan juga dewasa, mereka akan sibuk dengan dunianya masing-masing, entah itu belajar atau kuliah, entah itu bekerja, bahkan sibuk dengan keluarga mereka masing-masing jika mereka sudah menikah. Maka dari itu saat muda sekarang kita siapkan tabungan hari tua kita gitu, supaya masa tua kita lebih menyenangkan dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat dari keadaan manula umumnya, keadaan lansia umumnya, bahwa para lansia itu kebanyakan sakit-sakitan. Oleh karena itu sejak muda dari sekarang, boleh kita yang masih muda dan para orang tua untuk senantiasa disiplin dan konsisten melakukan olahraga. Jalan pagi atau berolahraga di rumah, gym, fitness, apa saja secara konsisten seminggu bisa 3 kali untuk menjaga kesehatan dan vitalitas kita ya, supaya tetap bebas bergerak, tetap sehat badannya gitu. Jadi kita harus jaga kesehatan dengan olahraga. Yang ketiga adalah dimana masa tua kita sudah pensiun, kita banyak di rumah, berdiam diri, tidak bergaul, tidak berteman, dan akhirnya merasa kesepian dan depresi. Tentu merasa kesepian adalah hal yang paling ditakutkan semua orang. Maka dari itu, supaya kita banyak teman, kita harus memantaskan diri menjadi orang yang baik, yang ramah, supel, dan santun, sehingga orang senang bergaul sama kita gitu. Ya kan? Setuju kan sama saya? Oke. Demikianlah persiapan untuk hari tua kita ya, memiliki tabungan, kemudian menjaga kesehatan, dan menjadi pribadi yang ramah dan santun kepada semua orang supaya orang senang bergaul sama kita. Demikian adalah 3 keadaan yang harus kita perbaiki untuk persiapan masa tua kita, dan juga hikmah dari sisi si anak dan juga dari sisi orang tua. Semoga bermanfaat ya. Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua agar menjadi orang tua yang baik, dan sebagai anak kita tetap berbakti sama orang tua saat mereka hidup,
kita layani mereka, dan saat mereka sudah tiada kita tetap mendoakan mereka semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka. Amin. Demikian hikmah dari kasus tewasnya orang tua kita. Semoga mereka ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.